mulai pelajaran kita yang baru tentang peluang. Peluang nanti ada dua bagian Ibu terangkan. Nanti bagian satu yang awal, nanti yang peluang yang kedua yang kelanjutannya. Nah, kita akan masuk. Peluang itu ada 3 bagian, yaitu pengisian tempat yang tersedia atau aturan pengisian tempat yang tersedia. Kemudian yang kedua aturan permutasi, yang ketiga aturan kombinasi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk kali ini kita waktunya membahas yang atas saja, pengisian tempat yang tersedia dan faktorial nanti untuk memasuki ini. Jadi nanti permutasi, kombinasi kita akan menguasai dengan cara memahami dulu tentang faktorial. Jadi setelah ini nanti kita faktorial. Nah, selanjutnya aturan pengisian tempat tersedia. Nah, contoh soal di sini ada contoh. Terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota A, ya. Tadi nih 4. Kemudian ke kota B, ya. 3 jalan menghubungkan kota B ke kota C, serta 3 jalan dari kota C ke kota D. Nah, pertanyaannya, tentukan banyaknya rute perjalanan seseorang dari kota A ke kota D. Nah, kita buat dulu di sini. Contohnya ini A, ini kota B, ini kota C, ini kota D. Dari A ke B tadi 4 jalan. 4. Ya, ini kota A ke B. Lalu B ke C itu 3 jalan. C ke D itu 3 jalan. Nah, kalau kita mau dari A ke D itu kalau secara manual dapat dikerjakan, misalnya A ke B, B ke C, C ke D itu dapat 1. A ke B, B ke C, C ke D lewat sini 2. Ini 3, terus satu persatu kalau secara manual. Nah, ini dapat dengan mudah kalau kita langsung A ke B itu ada 4 cara, ini 4. Kemudian B ke C ada 3, C ke D ada 3. Nah, ini tinggal dikalikan. Ya, ini tadi ini 4 kali 3 kali 3. Nah, ada berapa cara kalau kita salah itu? Yaitu 12 kali 3 yaitu atau 9 kali 4 itu 36. 36 cara kalau kita mau dari A ke D. Jadi soalnya macam-macam, ada misalnya kalau kita punya baju 4 atau topi atau celana. Nah, berapa model kita buat memasangkan, tinggal kamu kalikan saja. Itu caranya. Ya, ini jadi contoh kalau untuk pengisian tempat tersedia yang model pertama. Ya, tinggal kamu kalikan. Nah, selanjutnya kita lihat yang model kedua. Oke. Kita sekarang masuk ke contoh soal nomor 2. Tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka. 3 angka yang dapat disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, kita buat kotak supaya memudahkan. Dan kotak ini kenapa bikin 4? Karena ada 4 pertanyaan di sini. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang A dulu ini. Nah, 3 angka itu kalau ada syaratnya tidak boleh sama atau berbeda. Nah, tidak boleh sama berarti gini loh, kalau di kotak pertama sudah diisi oleh angka 2 misalnya, nah dia tidak boleh lagi di angka kedua. Jadi angka pertama itu 5-5-nya boleh menempati tempat pertama. Nah, kalau sudah dipakai tinggal 4 angka lagi. Nah, dipakai di pertama kedua tinggal angka 3 3 angka lagi yang bisa menempati. Jadi ini kita kali, maka 5 kali 4 20 kali 3 itu 60. Maksudnya 60 cara kalau kita hitung cara manual untuk menempatkan 3 angka itu tadi. Nah, ini tadi kalau dia berbeda. Nah, bagaimana kalau 3 angka itu di sini angkanya boleh sama. Boleh sama berarti di kotak pertama 5 angka boleh semuanya, kotak kedua juga boleh, kotak ketiga juga boleh. Jadi 5 5 5. Tadi kenapa ini 5? Karena 5-5-nya boleh. Nah, sudah dipakai di sini boleh juga. Jadi 5 kali 5 kali 5. Kita kali, jadi 125. Nah, 125 itu ada 125 cara kalau kita mau hitung satu persatu secara manual. Nah, soal yang ketiga, 3 angka lebih dari 300 dan berbeda. Sudah di 300 berbeda. Nah, kita lihat soal yang C ini. Nah, angka pertama itu yang boleh berapa aja? Kan 300. Berarti boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Nah, 2 boleh enggak? Nah, tentunya enggak boleh karena dia harus 300 kan minimal gitu. Nah, kalau 2 200 sudah di bawahnya. Jadi yang boleh hanya 3, 4, 5, 6. Nah, ini makanya dia 4. Nah, kenapa 4 itu tadi ya. Nah, kemudian kan berbeda. Jadi sudah dipakai tadi, dia nggak boleh lagi dipakai. Jadi angkanya tadi 5 udah dipakai 1 tinggal 4. Nah, udah dipakai 1 sini tinggal 3. Jadi ini tinggal kita kali. Lalu ini 4 kali 4 16 kali 3 itu 48. Ada 48 cara. Nah, soal yang ketiga, 3 angka tapi harus genap dan berbeda. Genap dulu terus berbeda. Nah, kamu mengetahui susunan angka atau angka itu genap atau ganjil dari mana? Nah, tentunya kita harus lihatnya dari belakang. Nah, dari belakang. Nah, kenapa ini 3? Karena angka yang genap tadi yaitu 2, 4, dan 6, ada 3. Jadi 3 ini bukan angka 3 ya, tapi yaitu angka 2, 4, 6, ada 3. Nah, setelah kita tahu ini genap, kita pindah ke depan. Angka pertama tadi berbeda, berarti kalau udah dipakai di sini nggak boleh lagi. Tadinya angkanya kan ada 5, udah diambil 1 jadi tinggal 4. Nah, dipakai sini 1, pakai sini 1, tinggal 1 di sini. Sehingga ini kita kali, itu 12 kali 3 itu 36. Nah, 36 cara kalau ini tadi. Jadi ibu ulangi lagi, ini tadi kalau dia berbeda, ini kalau sama semuanya boleh menempati. Kalau lebih dari 300, jadi tergantung soalnya lebih dari berapa, kita lihat mana yang bisa menempati angka pertama. Nah, kalau genap dan ganjil itu letaknya kamu lihat yang pertama di angka belakang.
Oke, bisa dipahami ya. Faktorial, tandanya seperti tanda seru. Nah, ini dibacanya faktorial. Contohnya nih, 3 lalu tanda begini, ini bacanya 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kalau dihitung 720. Nah, kamu lihat kalau 6 faktorial berarti 6 kali 5 makin menurun terakhir dengan 1. N faktorial tuh N, lalu N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3, dan seterusnya, akhirnya 1. Nah, yang perlu kamu pahami juga, 0 faktorial itu 1, 1 faktorial itu 1. Nah, lalu kalau ada soal 3 faktorial kali 4 faktorial, nah itu nggak boleh dikalikan jadi 12 faktorial, beda ya. 3 faktorial cari sendiri, 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial, 4, 3, 2, 1. Nah, ini tadi kalau dikali jadi 6, ini dikali 24, nah baru dikalikan jadi 144. Nah, ini dalam perkalian. Bagaimana kalau dalam pembagian ini? 6 faktorial bagi 4 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kalau ada soal begini, 6 faktorial tuh seperti tadi, 6 kali 5 kali 2 sampai 1. Lalu 4 faktorial, 4, 3, 2, 1. Lalu 2 faktorial 2, 1. Nah, ini 4, 3, 2, 1 boleh kamu coret dengan dia di bawah ini. Nah, tinggal 6 kali 5, 2 kali 1. Nah, jangan buru-buru dikalikan, kalau bisa dikecilin. Nah, ini 3, ini bagi 2, 1. Ini bagi 2, 3, bagi 2, 1. Nah, tinggal 3 kali 5, 15. Atau cara lain, misalnya ini tadi mau buat begini. Nah, buat begini juga boleh, 6 faktorial bagi 4 faktorial kali 2 faktorial. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial kan tadi 4, 3, 2, 1. Nah, 4 faktorial supaya nggak usah di kebanyakan nulis. Nah, ini bisa kamu coret, seret. Nah itu 6 kali 5, 2 kali 1. Nah, ini bagi 2, 3, ini bagi 2, 1. 15. Nah, kamu boleh gunakan ini, boleh gunakan ini ya. Jadi supaya kamu pahami nanti dalam perkalian, pembagian, nah kalau penjumlahan ya tinggal dilihat aja ya. Tapi yang sering digunakan itu seperti ini. Kamu boleh gunakan cara seperti ini, ditulis dulu lengkap baru dicoret, atau begini boleh ya. Oke. Sampai di sini yaitu tentang materi peluang yang awal. Nah, nanti selanjutnya kita akan masuk permutasi dan kombinasi. Nah, untuk selanjutnya tinggal diikuti materi selanjutnya, kita akan bertemu lagi. Terima kasih.